Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Saya Devina Novella, NIM 205220234 dari kelas B dengan mata pelajaran Kapital Selekta Hukum Pidana yang akan membahas mengenai kebijakan pengamanan lapas di Indonesia dan juga pelanggaran HAM berat. Materi pertama yaitu kebijakan pengamanan lapas di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasyarakatan, lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana, dan rutan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pelayanan terhadap tahanan. Perbedaan lapas dan juga rutan dari segi penghunian, lapas dihuni oleh narapidana atau terpidana yang menjalani sanksi pidana, sedangkan rutan tersangka atau terdakwa sebagai tahanan. Dari jangka waktu penghunian, lapas dihuni dari selama proses hukuman atau menjalani sanksi pidana, sedangkan rutan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dari segi pengawasan dan juga tata kelola, lapas diawasi oleh Direktorat Jenderal Permasyarakatan, sedangkan rutan diawasi oleh kepolisian. Dari segi fungsi, lapas digunakan untuk melaksanakan pembinaan narapidana, sedangkan rutan sebagai tempat tersangka atau terdakwa yang ditahan sementara sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap guna menghindari tersangka atau terdakwa tersebut melarikan diri atau mengulangi perbuatannya. Grafik pertumbuhan narapidana di Indonesia. Di tahun 2009 ada sekitar 265 jiwa. Di tahun 2020 mengalami penurunan karena COVID-19, lalu di tahun 2021 mengalami peningkatan yang sangat pesat. Dan di tahun 2022 juga mengalami peningkatan. Dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa pertumbuhan narapidana di Indonesia terus meningkat tiap tahunnya. Hal inilah yang dapat menyebabkan overcapacity. Kondisi kriminalitas di Indonesia yang tinggi ditandai dengan adanya kasus overcapacity di penjara. Lapas yang merupakan tempat bagi para narapidana menjalankan hukuman seringkali terjadi kerusuhan dan juga kericuhan. Overcapacity sederhananya dapat disebabkan oleh tingginya jumlah napi yang masuk tidak seimbang dengan jumlah narapidana yang keluar. Hal ini tentu menjadi penyebab kurangnya optimal pengawasan serta perawatan yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan dan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari sistem pemidanaan. Hal ini yang menyebabkan banyak terjadinya penyimpangan dalam lembaga pemasyarakatan seperti tindakan penganiayaan antar pidana, pengedaran narkoba yang di lapas, atau karena penuh sesaknya berakibat terjadi kebakaran ataupun kerusuhan serta kejahatan lainnya. Menurut peneliti Institute for Criminal and Justice Reform atau ICJR, salah satunya terpidana kasus narkotika lah yang menjadi dominasi jumlah tahanan yang ada di Indonesia. Sementara pendekatan yang dilakukan pemerintah terhadap terpidana kasus narkotika cenderung punitif atau lebih condong pada pemenjaraan, sehingga seorang pengguna pun bisa masuk ke dalam penjara. Hampir 50% dari penghuni rutan lapas kita itu saat ini adalah kasus narkotika. Oleh sebab itu, ICJR memberikan solusi yang diperlukan untuk melakukan amnesti massal yang ditawarkan supaya dapat mengurangi penghuni dengan syarat harus ada asesmen. Apakah memang benar bahwa narapidana ini pengguna yang seharusnya pendekatannya adalah dengan rehabilitasi? Lalu mereka juga menyarankan untuk segera memberikan solusi terkait dengan permasalahan overcapacity yang ada di Indonesia. Alternatif pemidanaan sejatinya sudah dikenal lama dalam sistem hukum Indonesia di KUHP, Undang-Undang Narkotika, serta Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun pada penerapannya masih belum optimal, masih banyak kasus yang diputuskan dengan penjara. Kemudian kita juga bisa menerapkan asas restoratif justice untuk penyelesaian alternatif dalam permasalahan overkapasitas pada lapas. Pengurangan input yang masuk ke dalam lapas dapat dilaksanakan dengan memunculkan kebijakan-kebijakan pemidanaan yang tidak mengutamakan pemenjaraan sebagai satu-satunya bentuk penghukuman dari hal ini. Asas ini juga dapat mengedepankan peluang dalam beberapa aspek. Justru dapat membuka hadirnya keadilan restoratif yang lebih menekankan perbaikan bagi korban, pelaku, dan juga masyarakat.
Contohnya di negara lain, yaitu negara maju, Amerika Serikat dan juga Kanada, yang dalam pembinaannya mereka menerapkan restoratif justice yang ternyata berhasil dalam mengurangi tingkat overkapasitas di lapas sehingga dapat menghemat banyak anggaran pada tahap pasca adjudikasi. Restoratif justice ini juga berhasil mengurangi tingkat residivis dan juga penolakan masyarakat terhadap narapidana yang kembali ke masyarakat melalui keterlibatan korban dan juga masyarakat dalam proses pembinaan. Masyarakat dapat menjadi lebih siap dalam menerima mantan narapidana untuk masuk kembali ke dalam ruang lingkup kehidupan bermasyarakat. Keamanan dan ketertiban di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengamanan pada lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara. Strateginya itu dimulai dari tahap pencegahan, yaitu pemeriksaan pintu masuk, penjagaan, penggeledahan, pengawasan komunikasi, lalu pengendalian lingkungan. Lalu pada tindakan, mereka menghentikan gangguan keamanan dan ketertiban, meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban, lalu melokalisir gangguan keamanan dan ketertiban. Kemudian pemulihan. Nah, pemulihan ini ada rekonsiliasi, rehabilitasi, dan juga rekonstruksi. Terhadap permasalahan yang dibahas, yaitu permasalahan akan sarana prasarana dalam lembaga permasyarakatan, yaitu minimnya SDM yang dimiliki di dalam lapas dalam pelaksanaan tugas serta fungsinya, baik dari kualitas maupun kuantitas. Permasalahan metode komunikasi, dan yang terakhir, sistem keamanan. Kebijakan yang dapat diambil untuk menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan meningkatkan sumber daya manusia dan juga pembentukan tim khusus, dengan memberikan pengetahuan tentang lapas yang kemudian dalam pelaksanaan pembinaan. Lalu, perlu dilakukannya perbaikan dan peningkatan sarana dan juga prasarana. Sarana dan prasarana pengecekan khususnya dalam konteks peredaran dan penyeludupan narkotika. Kemudian membuat suatu aplikasi kunjungan dalam jaringan online. Hal ini akan mempermudah seluruh pihak, terutama dari petugas yang merasa cukup aman karena kurangnya interaksi langsung antara pengunjung dari luar terhadap warga binaan mereka yang di dalam. Kemudian membuat aplikasi yang menghubungkan segala lini penegak hukum dan juga lapas. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk menjalin komunikasi antar komponen penegak hukum tersebut dan juga dapat mengurangi resiko miskomunikasi yang dapat terjadi. Kemudian materi selanjutnya adalah pelanggaran HAM berat. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang diartikan adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran HAM yang berat dalam hukum internasional dibagi menjadi 4. Ada genosida, kejahatan terhadap manusia, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Sedangkan di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, pelanggaran HAM berat itu dibagi menjadi 2, ada kejahatan genosida dan juga kejahatan terhadap manusia. Genosida. Menurut Statuta Roma dan juga Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, genosida diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dalam tujuan untuk membantai secara habis-habisan pada berbagai kelompok interior dan bukan kelompok superior dengan suatu tindakan yang sangat kejam atau sadis. Unsur-unsur genosida ada unsur umum, di mana ada korban yang merupakan bagian dari kelompok, keluarga, ras, etnis, agama, atau bangsa tertentu, dengan menghancurkan dan juga membunuh yang dilakukan terhadap sebagian ataupun seluruh dari bagian kelompok,
kemudian membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik ataupun mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh maupun sebagian, lalu memaksa tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, dan yang terakhir memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Kejahatan terhadap manusia merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu, penghilangan orang secara paksa, atau kejahatan apartheid. Kejahatan perang. Kejahatan perang merupakan tindakan pelanggaran yang masuk dalam cakupan hukum internasional terhadap hukum perang, baik kepada satu atau lebih orang yang berasal dari kalangan manapun. Terdapat beberapa unsur kejahatan perang, yaitu terdapat perbuatan atau tindakan yang merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan perang. Tindakan dilakukan pada situasi atau dalam konteks pertikaian bersenjata. Unsur ini dimaksudkan untuk membedakan antara kejahatan perang dan juga tindakan kriminal biasa. Lalu tindakan menimbulkan tanggung jawab pidana secara individual. Kemudian yang terakhir, kejahatan agresi, yang merupakan perencanaan, persiapan, inisiasi, atau eksekusi oleh seseorang yang ada dalam posisi efektif untuk melakukan kontrol atas tindakan politik atau militer suatu negara. Adapun beberapa bentuk kejahatan agresi berdasarkan catatan sejarah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan perang terhadap negara lain, melakukan invasi penyerangan lewat darat, udara, dan juga laut, melakukan blokade laut di pantai, lalu memberikan bantuan terhadap sekelompok orang bersenjata. Pengadilan HAM di Indonesia, yang mengadili atau menghukum para pelaku pelanggaran hak asasi manusia, diterima menjadi salah satu prinsip dalam hukum HAM internasional. Tersedianya pengadilan HAM nasional merupakan wujud kepedulian dan juga tanggung jawab terhadap kemanusiaan. Pengadilan HAM nasional bersifat komplementer pengadilan HAM internasional. Nah, pengadilan HAM internasional ini terbuka dipergunakan apabila pengadilan nasional tidak fair dan cenderung melindungi pelaku ataupun tersangka. Pengadilan internasional dapat dipergunakan apabila suatu negara dalam keadaan unwilling dan unable. Tahap-tahap pengadilan dimulai dari penyelidikan. Yang berwenang di ini adalah Komnas HAM. Nah, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan juga Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Yang diselidiki adalah peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM berat. Kemudian Komnas HAM dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas anggota Komnas dan juga unsur masyarakat. Pada saat memulai penyelidikan, Komnas HAM dapat memberitahukan kepada penyidik apabila terbukti permulaan yang cukup sehingga dapat menyerahkan kesimpulan kepada penyidik. Lalu tahap penyidikan, yang berwenang adalah Jaksa Agung. Nah, dalam upaya penyidikan ini, Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc dari unsur masyarakat dan juga pemerintah. Dapat yang dimaksud ini adalah agar Jaksa Agung dalam mengangkat penyidik ad hoc dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Nah, unsur masyarakat pun tidak sembarang. Itu adalah organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan yang lainnya. Nah, hal ini harus diselesaikan dalam waktu 90 hari sejak menerima hasil penyelidikan, dan dapat diperpanjang 90 hari ataupun 60 hari.
Lalu penuntutan. Di pasal 23 menyatakan penuntutan mengenai pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung, dan dalam melakukan penuntutan, Jaksa Agung dapat mengangkat jaksa penuntut umum ad hoc. Di pasal 24 juga mengatur tentang jangka waktu penuntutan, yaitu selama 70 hari terhitung sejak tanggal hasil penyelidikan diterima. Nah, Komnas HAM juga dapat meminta keterangan secara tertulis dari Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan juga penuntutan. Lalu tahap selanjutnya ada persidangan, dan yang terakhir putusan hakim. Pengadilan HAM ad hoc yang mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum adanya Undang-Undang Pengadilan HAM. Pengadilan HAM ad hoc berada di lingkungan peradilan umum. Mekanisme pembentukan pengadilan HAM ad hoc ini dimulai dari penyelidikan oleh Komnas HAM, penyidikan oleh Kejaksaan Agung, lalu penuntutan oleh Kejaksaan Agung. Tim ad hoc ini sendiri dibentuk berdasarkan oleh DPR dengan keputusan Presiden. Lalu kelemahan peradilan HAM Indonesia yaitu tidak ada hukum acara khusus, penerjemah istilah yang keliru, dan tidak ada elemen of crime. Jadi pengadilan HAM internasional itu dibagi menjadi 3. Ada pengadilan HAM ad hoc, lalu pengadilan campuran, yaitu memadukan instrumen hukum internasional dan juga instrumen hukum nasional. Lalu yang terakhir, pengadilan permanen. Proses peradilan HAM internasional dimulai dari terjadinya sengketa atau konflik yang terdeteksi melakukan pelanggaran HAM berat. Lalu adanya pengaduan dari negara yang merasa dirugikan yang diadukan kepada Komisi Tinggi HAM atau PBB. Lalu Komisi Tinggi HAM melakukan pemeriksaan dan juga penyidikan, kemudian diproses di peradilan sampai dengan pemberian sanksi, dan kemudian diputuskan oleh Mahkamah Internasional. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan mengenai kebijakan pengamanan lapas di Indonesia dan juga pelanggaran HAM berat itu dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada salah kata, saya sangat mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.